teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas bagaimana membuat suatu renungan yang singkat. Namun pada video ini saya tidak sendirian, saya akan dibantu oleh rekan-rekan saya. Ada Emia, ada Ellen, dan ada Wery Christian. Nah, tanpa berlama-lama, mari kita bahas bagaimana cara membuat suatu renungan yang singkat. Teman-teman, saat kita membuat sebuah renungan singkat, hal yang paling pertama yang harus kita lakukan ialah menentukan ayat bacaan yang akan kita pakai dalam pembahasan suatu topik atau suatu tema yang telah kita tentukan. Nah, tentunya teks ini bisa saja terdiri dari satu ayat bacaan atau mungkin satu perikop, dua perikop, atau bahkan mungkin diambil dari dua kitab, tergantung dari pembahasan yang akan kita lakukan. Tapi tentunya kalau kita membuat suatu renungan singkat, efektifnya yaitu satu ayat bacaan saja. Nah, kemudian selanjutnya setelah kita menentukan apa yang menjadi ayat bacaannya, dalam pembukaan sebuah renungan singkat kita perlu membukanya dengan menyampaikan ilustrasi, cerita-cerita yang bisa yang berhubungan dengan pembahasan topik yang kita bahas atau suatu tema yang kita bahas. Jadi perlunya ada suatu pengantar dari pembahasan topik. Nah, selanjutnya langkah ketiga yang kita lakukan dalam membuat renungan harian adalah memberi pertanyaan. Pertanyaan yang kita ajukan harus sesuai dengan topik-topik atau ayat-ayat yang dibahas. Pertanyaan yang kita ajukan terdiri dari 1-2 pertanyaan. Pertanyaan ini berfungsi untuk memperjelas persoalan-persoalan yang kita bahas. Kemudian, langkah yang keempat yaitu mengeksegese. Kita boleh mengeksegese per kata atau per ayat, tergantung dari pemahaman kita dan tergantung dari cara kita. Dalam mengeksegese, kita bisa memberikan 1 atau 2 ilustrasi yang bisa dipahami oleh pendengar, agar pendengar bisa lebih memahaminya dan lebih jelas lagi apa isi renungan kita tersebut. Oke teman-teman, selanjutnya setelah kita mendapatkan eksegese dari sebuah teks, kita simpulkan eksegese tersebut menjadi satu paragraf yang singkat agar satu pembahasan itu tidak belok dari satu topik yang akan dibahas. Nah, kemudian selanjutnya hasil dari kesimpulan yang kita buat, kita refleksikan menjadi refleksi hidup bagi si pembaca atau pendengar. Ini merupakan bagian terpenting agar si pembaca atau pendengar bisa benar-benar memahami apa yang akan kita sampaikan atau topik yang kita bahas dalam sebuah renungan yang kita buat. Nah, dalam refleksi inilah si pembaca bisa memahami benar-benar sebenarnya apa yang menjadi isi sebuah renungan singkat itu. Oke teman-teman, itulah tadi langkah-langkah yang perlu kita perhatikan dalam membuat suatu renungan yang singkat. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.